Salam para juragan dan juragan wati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Ya, para juragan dan juragan wati, sekarang hari Lebaran hari pertama tahun 2021. Buncit jalan-jalan sore, biasa ngantar barang ke apartemennya adik ipar Buncit. Ngantar dan ngambil barang sih tepatnya. Ngantar barang dari istri ke adiknya, sama adik ipar Buncit, adiknya istri ini. Dia tadi pagi masak lebaran biasa. Jadi dioper ke kita, Buncit dan istri nanti makan ya, para juragan dan juragan wati. Oke, para juragan dan juragan wati, Buncit ada mau ngomong sedikit tentang apakah beli motor sekarang atau nabung uang untuk beli mobil. Oke, mari kita hitung plus minusnya ya. Kalau beli motor sekarang, itu harga motor saat ini lagi rendah. Harga mobil juga saat ini lagi rendah. Kalau mobil kan ada diskon untuk yang CC di bawah 1500 tuh. Nah, rekan Buncit di kantor ada beli sedan, kayak Buncit beli Vios. Tapi dia kan yang keluaran baru. Nah, Buncit kan tahun lama. Itu dapat potongan pajak, jadi turun harganya lumayan belasan juta. Nah, sekarang atau beli motor sekarang, kan pilihannya macam-macam nih. Beli motor second, beli motor baru, beli mobil second, atau beli mobil baru, sama nabung. Kalau posisi juragan atau juragan wati sangat membutuhkan kendaraan sekarang, misalnya lagi nggak punya kendaraan sama sekali, atau kendaraannya lagi bermasalah, sudah berumur gitu, tergantung kebutuhan juragan dan juragan wati. Kalau perlu sekarang, Buncit bilang beli motor second. Motor second lagi murah banget, lagi murah banget. Lihat-lihat aja di OLX itu, Buncit kemarin lumayan rutin ya buka-buka OLX, lihat-lihat motor. Motor CBR yang kayak Buncit pakai untuk weekend, untuk bikin konten, itu tahun lalu, awal-awal pandemi, jadi bulan 4 tahun lalu lah, masih 16 jutaan. Kemarin Buncit lihat, belum 24 jam yang lalu nih, bener-bener kemarin, 11 juta setengah. Dari 16 juta jadi 11 juta setengah. Ya emang value motor sih turun tahun ke tahun, tapi nggak kayak gitu juga. Turun hampir sepertiganya tuh ekstrim itu, para juragan dan juragan wati. Motor second sekarang lagi murah banget. Motor baru juga lagi pada gelar diskon. Tapi yang kebanting itu harganya motor second. Mobil second, kata rekannya Buncit, dia kan hobinya mobil, Buncit kan hobinya motor, juga lagi pada hancur-hancuran. Karena mobil baru yang diskon pajak itu, mobil second juga mau nggak mau banting harga. Sekarang posisinya lumayan bagus untuk beli kendaraan ya, mau baru atau mau second. Tapi lebih bagus untuk beli second sekarang. Oke, kembali ke pertanyaannya, beli motor sekarang atau beli mobil nanti? Ditabung dulu buat beli mobil. Kalau butuh kendaraan sekarang, beli motor second sekarang. Oke, tapi siap-siap. Misalnya harga motor second itu, contoh deh, bajai pulsarnya Buncit, misalnya beli yang 8 juta. Siap-siap sekitar 3 juta atau 4 juta untuk rapi-rapiinnya. Paling minimal sekali itu ganti oli, sama cek rem, ban sama rem, kaki-kaki itu, suspensi, ban sama rem. Suspensi nggak begitu parah sih. Kemungkinan yang perlu dicek kalau beli motor second, minimal sekali oli sama komponen pengereman. Habis itu ban. Habis itu suspensi, habis itu gear set kalau motornya manual. Oke, itu
tergantung motor yang dibeli ya. Bisa habis yang rendahnya 2 juta, tingginya bisa 4 juta lah. Itu sudah nggak sakit kepala habis itu lagi. Misalnya beli motor 8 juta, siapin 2 juta atau 4 juta untuk perbaiki. Untuk balik nama juga, untuk begini-beginilah, untuk duit-duitnya juga sekitar 4 juta lah. Dimana motor-motor second lagi menggiurkan harganya. Ya kayak tadi CBR 150, harganya cuma 11 jutaan, 12 jutaan. Nah, begitu para juragan dan juragan wati. Kalau perlu kendaraan sekarang, beli sekarang, beli motor second. Kalau nggak mau pusing ya beli motor baru, lagi diskon juga. Nah, misalnya lagi ada duit 6 juta, DP-in aja, DP-in motor baru. Per bulannya kan nggak gitu mahal, tergantung harga motor itu sih. Bisa beberapa ratus ribu, berapa bisa sejuta sebulan, 3 tahun dicicil terus selesai, tentram. Nggak usah takut apa namanya turun mesin, nggak usah takut nanti komponennya gimana, frame-nya bengkok atau gini gitu. Kalau mau cek motor second gimana caranya? Ya untuk awam agak susah. Jujur Buncit bilang untuk orang awam agak susah cari motor second. Cek motor second yang kualitasnya bagus ya. Kalau para juragan atau juragan wati yang daerah Jabodetabek, ya kontak Buncit aja. Tinggalin komen di ini, di videonya, ntar Buncit kontak. Ntar Buncit temenin dah. Untuk lihat motor second ya. Buncit sudah lumayan pengalaman beli motor second. Pengalaman jelek ada, pengalaman bagus ada. Untuk masalah perbaikan motor ya Buncit lumayan tahu lah, soalnya para juragan dan juragan wati lihat sendiri videonya dari dari tahun yang lalu. Buncit perbaiki si Smash sama si Bajaj Pulsar ini. Ini Bajaj Pulsar beli dulu ini nggak layak jalan. Sekarang sudah kayak gini nih. Setiap hari jalan 70-an kilo minimal. Pakainya enak. Tapi pasti ada caveat kalau beli motor second, apalagi motor berumur kayak gini dan motor yang jarang ada yang pakai. Ini si Bajaj Pulsar positif ngisep oli pelan-pelan. Dia bakar oli pelan-pelan. Ini karena motor udah tua, kayaknya ring pistonnya sudah mulai kena, tapi belum sampai ngebul belakangnya ya, para juragan dan juragan wati. Keren juga dia bikin gitu. Jadi dia pelan-pelan ngisep oli sedikit-sedikit, volume olinya turun-turun. Tadi pagi baru Buncit isi olinya sedikit. Ya begitulah caveat motor tua, caveat motor yang sudah berumur, kilometernya udah banyak tuh, 71.000 kilometernya tuh. Berarti sudah 10 ribuan Buncit jalan pakai motor ini ya. Dari bulan November Buncit, Oktober apa November Buncit beli ini motor. Sekarang bulan 5, hari pertama lebaran, 13 Mei 2021. Kita beli dari November 2020. Ya sekitar 6 bulan Buncit pakai, jalannya sudah 10 ribuan kilometer. Dari kondisi nggak layak jalan sampai sekarang kondisinya siap touring. Siap touring ini benar-benar siap touring ya, nggak pakai bintang gitu. Ini Buncit yakin gigi-giginya udah oke. Kaki-kakinya udah oke, mesinnya udah oke. Paling yang sekarang kurangnya sih ya ini, secara body lecet-lecet sedikit. Ini baut-bautnya nggak pakai yang asli, jadi karatan, ya gitu aja sih. Tapi secara performa, secara keamanan ini udah bagus banget. Ini rem belakang baru mulai habis, mulai bunyi. Paling ini kita ganti aja, rem belakang nggak mahal. 30 ribuan lah, katanya bisa pakai
kampas remnya Honda Beat. Honda Beat di mana-mana ada. Bengkel kecil aja, bengkel resmi, bengkel kecil ada Honda Beat punya spare part. Itu motor sejuta umat lah. Oke, itu no problem. Itu aja sih yang di Bajaj Pulsar ini kurang. Nggak ada yang masalah nih, sensor-sensornya buncit. Ada yang cabut-cabut ya, kayak sensor side stand switch tuh, kayak apa namanya, standar samping. Kalau dia diturunin nyala lampu merahnya, mesin nggak mati, nggak kayak Matic. Kalau Matic kan kalau standar samping turun nggak bisa di starter dan mesinnya ikutan mati gitu. Ya ini sih cuma hidupin lampu merah doang. Dan itu sensornya agak masalah ya, buncit cabut aja sensornya. Jadi nggak bakal hidup lampu merahnya side stand switchnya. Oke, sama buncit cabut sensornya satu, sensor panas mesin. Bukan sensor oli ya. Sensor panas mesin itu untuk auto choke. Ini kan masih karburator para juragan dan juragan wati. Jadi kalau dingin kadang harus pakai choke. Sedangkan ini gaya-gaya fiturnya gitu sih nggak pakai apa namanya tuas choke, otomatis dia elektrik gitu. Jadi dia pasang sensor di mesin, di bawah mesin sebelah kiri. Kalau mesinnya dingin, apa namanya, begitu dihidupin dia ngegas, nahan gas di berapa, 3000 rpm atau 2500 gitu. Buncit lupa juga, pokoknya meraung gitu supaya mesinnya nggak mati. Apa namanya, berhubung kita tinggal di daerah tropis di Indonesia yang notabene-nya nggak pernah hujan salju lah, nggak pernah dingin-dingin banget. Itu malah merepotkan. Otomatis gas gitu kan. Dia ada sensornya untuk cek suhu mesin. Kalau agak dingin dia hidupin gitu. Buncit sensornya udah, begitu beli kan sensornya udah jelek banget tuh. Selalu kebaca dingin mesinnya, udah cabut aja kabel auto choke sensornya itu. Udah 2 sensor tuh buncit cabut. Hayah. Ada jalan pinggiran, jalannya di aspal, bocah. Nah begitu sensor buncit 2 cabut, mengganggu performa sih enggak juga. Itu cok dicabut juga nggak ada gunanya. Buncit hidupin ini motor tengah malam pulang dari kantor buncit yang di Wisma Asia. Bener-bener tengah malam gitu, jam 1:30 pagi, tembus tengah malam tuh, motornya parkir di luar, tangkinya aja berembun, body semua berembun gitu. Hidupin, no problem, tahan aja gas sedikit, udah jalan. Nggak ada problem apa-apa, nggak perlu cok-cokan gini gitu. Itu fitur menurut buncit sih nggak guna, bukan nice to have, malah bagus kalau nggak punya. Jadi buncit cabut itu soalnya nggak ada gunanya. Sama side stand switch juga nggak guna sama buncit. Lain kata, kalau side stand switchnya kayak motor Matic ya. Kalau standar samping turun mesin nggak mau nyala, itu buncit mau. Kalau cuma hidupin lampu merah ya nggak ada gunanya. Oke, ini motor no problem kayak gitu. Kalau beli motor second, beli sekarang, tapi siapkan duit lebih sedikit untuk perbaikinya. Pertama, begitu beli motor second, bawa ke bengkel buat ganti oli dan servis. Nomor 1 minimal itu banget tuh. Jangan belagak servis sendiri di rumah, ganti oli sendiri di rumah. Enggak, bawa ke bengkel aja, sekalian dicek-cekin apa gitu. Terus habis itu sekalian dicek di bengkel itu ya pengeremannya sama suspensinya. Buncit kena di Bajaj Pulsar ini pertama kan mesinnya masalah waktu itu. Udah tak sampai ke bengkel langsung bongkar, turun mesin lagi tuh. Begitu beli nggak sampai seminggu turun mesin, bongkar langsung bos, bongkar. Benerin apa namanya, penggantian giginya, segala macam tuh, keteng, apa namanya lagi tuh, seal-sealnya, packing, seal-sealnya, seal kiri, seal kanan gitu.
Klep juga ganti, tonjokan keteng ganti. Pokoknya pertama kali bongkar nih mesin habis 1 juta lebih. Itu pun masih agak-agak susah ganti giginya, nggak mau masuk. Cari tahu lagi begini begitu begini begitu. Pokoknya ini belinya sekitar 4 juta, perbaikinya sekitar 3 juta lebih buat bagian mesin sama transmisi, ganti gigi itu. Ini kan beli kondisi hancur-hancuran ya para juragan dan juraganwati. Terus plastik-plastiknya kurang, buncit beli sedikit-sedikit. Besi bandul stang kurang, buncit beli lagi. Motor proyek lah ini. Tapi sekarang sudah jadi motor harian. Buncit nggak rekomen beli motor yang banyak perbaikan ya para juragan dan juraganwati. Kalau buat harian, apalagi kalau motornya cuma satu itu, kendaraan satu-satunya gitu. Jangan beli yang paling-paling murah banget, soalnya nanti lama di bengkel. Yep, pertama perbaiki mesinnya, terus pengeremannya, terus kaki-kakinya ya para juragan dan juraganwati. Soalnya percuma mesin mantap gini gitu tapi remnya ngelos, remnya jelek atau gimana, bahaya juga, nggak layak jalan menurut Buncit kalau remnya kacau balau. Paling minimum sekali kalau beli motor second, beli yang mesinnya nggak banyak masalah, sama rem depannya bagus. Rem depannya nggak masalah lah. Rem belakang masalah sedikit, no problem. Kita lebih perlu rem depan di motor ataupun di mobil. Yang lebih mempengaruhi pengereman itu rem depan ya para juragan dan juraganwati. Wah, pintar sekali nih. Waduh, pintar sekali nih. Nah, kalau motor sakit kan nggak bisa kayak gitu. Ini motor sehat para juragan dan juraganwati. Ya, beli motor second sekarang, kalau nggak butuh-butuh kendaraan banget sekarang, tabung aja. Mobil memang lagi diskon, tapi nggak banyak diskonnya, cuma belasan juta dari ratusan juta. Ya, nggak seberapa sih. Kalau masih bisa pakai kendaraan sekarang, pakai aja kendaraan sekarang. Kalau sekarang perlu kendaraan, beli motor second. Lagi murah banget. Racun dunia ya para juragan dan juraganwati. Oke. Seberapa parah kendaraan yang sampai waktunya ganti baru? Begini aja hitung-hitungannya para juragan dan juraganwati. Misalnya kendaraan juragan atau juraganwati, wah nggak enak nih, udah parah lah, atau udah lama lah, males juga diperbaiki atau begini begitu. Oke, beli baru nggak atau gimana perbaiki nih? Simple, para juragan atau juraganwati, lihat aja value-nya. Cari di marketplace kayak OLX atau Facebook Marketplace gitu, atau Kaskus lah gitu, jual beli. Masukin kendaraan para juragan dan juraganwati itu, misalnya depan nih Honda Beat tahun 2018 gitu. Value-nya berapa sih? Orang pada jual 12 juta, 14 juta. Oke. Masih lumayan baru kan, barunya kan sekitar 16 juta. Ini kasih 12 juta ya masih masuk akal lah. Masalahnya apa sih? Oh, ternyata habis tabrakan gitu kan, gini. Perbaikinya berapa? Bawa aja ke bengkel, jangan bengkel resmi, bengkel pinggir jalan aja, bengkel yang para juragan bisa percaya lah. Cek apa aja sih yang harus diperbaiki. Nah, ada yang perbaikan yang worth dikerjain, ada yang enggak. Yang enggak worth dikerjain itu rangka. Mesin masih worth dikerjain. Misalnya kurang dirawat 3 tahun kan, 2018 sampai 2021. Nggak pernah ganti oli, nggak pernah ganti oli gardan, nggak pernah ganti kampas rem, nggak pernah sama sekali dirawat, cuma isi bensin doang jalan. Jadi akinya mati, mesinnya ngebul,
Olinya netes. Oh itu cilaka banget tuh. 3 tahun nggak pernah dirawat sama sekali, cuma diisi bensin. Kilometer banyak pula. Mesin masih bisa diperbaiki. Buncit sendiri, lihat sendiri kayak gini. Rangka nggak bisa. Rangka nggak worth it dikerjain. Walaupun di begini-beginiin, itu mahal. Mahal dan nggak bisa seperti baru lagi. Kalau body-body plastik bisa dibeli aja tuh, loakannya banyak. Rangka nggak bisa. Rangka kalau sudah kena, ya udah jual aja. Kalau mesin ngebul, biasanya perbaikinya, terutama motor-motor yang cc kecil ya, kayak Beat atau Mio, nggak gitu susah. Ya udah tinggal beli blok, beli ring set, piston set, udah hajar pasang aja. Kalau nggak ya pakai aja, ngebul mah. Rajin-rajin aja ganti oli. Aduh, ya memang jalan hari lebaran kayak gini ya para juragan dan juragan wati. Arogannya manusia pada keluar semua tuh. Jalan kaki tapi di aspal, lawan arus, nyebrang senak jidat. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Jangan. Kita pelan-pelan aja, no problem. Buncit nggak dikejar waktu, Buncit cuma ke rumah adik ipar. Nggak lama-lama kok, paling di situ 10-15 menit. Cuma ngambil barang, antar barang aja. Bahkan nggak buka helm loh. Kayak Mandalorian. This is the way. Oke, sen kanan. Bisa sih, tapi ya udahlah. Livina di depan lambat. Nah begitu para juragan dan juragan wati. Rekan Buncit ada juga yang baru ambil mobil ya, mobil LC GC. Kali apa Sigra kalau nggak salah diambil. Transmisi manual. Oh enggak, transmisi matic. Dia baru berkeluarga, baru lahir anaknya. Jadi gitu dia ngambil kesempatan diskon pajak apa ya namanya, PPNBM atau apa, pokoknya pajak kendaraan mobil baru tuh lagi turun, lagi dipotong pemerintah lah untuk perbaikan ekonomi pasca corona gini. Lumayan katanya, dapat diskon juga belasan juta. Rekan Buncit yang lain yang ngambil Vios juga dapat diskon belasan juta. Belum datang itu plat nomor sama surat-suratnya. Kalau yang Sigra rekan Buncit belinya duluan, sudah datang dia. Kemarin dia kasih lihat lagi pasang kaca film. Ya sama, kalau beli kendaraan baru, kalau mobil baru juga siap-siap duit buat beli ini itunya ya para juragan dan juragan wati. Kayak pasang kaca film gitu, terus charger buat mobil, terus apa namanya, karpet dashboard, karpet yang injekan kabin juga. Damn, mau potong tapi ya udahlah, tunggu aja lah. Sini Buncit tahu jalannya agak sempit. Nah lo pada nggak pakai helm tuh. Iya bos, memang hari lebaran, tapi ya bukan berarti apa namanya kebal segala macam ya. Satria R, kangen Satria robot. Dulu pernah pakai zaman SMA, pernah putus tali koplingnya juga, pernah kecelakaan nggak pernah. Ajaib Buncit pakai Satria R nggak pernah kecelakaan. Pakai Shogun kecelakaan malah, gembel. Padahal jauh lebih ganas itu Satria R dibanding Shogun 125 ya Buncit dulu. Dia kan
Daya kudanya ada 2 kali lipat itu kalau nggak salah tenaganya. Terus nggak ada engine brake. Shogun 125 buncit juga rem belakangnya tromol, itu juga dua-duanya cakram. Heran kenapa Shogun yang celaka ya. Belok kiri dah. Nggak worth it nih. Bisa potong di sini sih, tapi kita ikut aturan aja. Oh ya, tentang rem belakang, apakah worth it pakai cakram? Buncit bilang ya worth it. Untuk manuver kecepatan pelan sangat penting rem belakang. Sebetulnya tromol cukup, tapi buncit worth it sih pakai rem cakram di belakang. Oh ya, semua kendaraannya buncit saat ini setiap rodanya pakai rem cakram. Setiap roda, termasuk mobil loh. Mobil rem belakangnya pakai cakram. Ekstrim loh, gile. Itu overkill sih kalau mobil rem belakangnya pakai cakram. Tapi begitulah, buncit dapat belinya kayak gitu. Kalau Vios beli yang bukan taksi ya, Vios beneran, tipe G, itu rem belakangnya dapat cakram, 4 rodanya rem cakram. Kalau beli Vios tapi dapatnya rem cakram di depan doang bukan di belakang, berarti itu bekas taksi. Itu cara bedainnya ya para juragan dan juragan wati. Ada juga yang bedainnya juga itu Vios bekas taksi, itu limo namanya. Sennya di spion. Kalau Vios asli sennya ada di spion. Integrasi di spion. Kalau limo atau Vios bekas taksi itu sennya di body, di tempat yang di di Vios itu tulisannya VVTi. Itu kalau bekas taksi punya di situ ada lampu sen kecil segede jempol. Ya begitu bedainnya ya para juragan dan juragan wati. Sama kalau bekas taksi biasanya semuanya manual. Buncit belum pernah ketemu yang bekas taksi tapi otomatis. Damn. Ini mau motong tapi nggak berani, gimana sih? Oke, buncit hampir sampai ke tempat apartemennya ya. Nanti videonya stop bentar, selanjut pas pulang ya. Kok ke sini, bos? Halah. Kalau mau ke kiri pakai sen. Hayya. Nah kayak gini nih motor Supra ngebul sedikit. Ngebul dikit ya no problem, pakai aja para juragan dan juragan wati. Kalau risih ya bawa ke bengkel, diperbaiki. Biasanya oversize, kalau enggak ganti seher, ring sama blok. Nice. Mungkin pulsarnya buncit berapa, setengah tahun atau 1 tahun lagi mulai ngebul kayak gitu, buncit ganti dah. Sekarang sudah mulai minum oli dia ya, jadi lebih rajin aja lihat kapasitas olinya. Kalau kurang ya diisi, kan nggak mungkin berlebih juga. Begitu para juragan dan juragan ali dan juragan wati. Katanya sih kalau sudah mulai begini pakai oli yang lebih kental. Lah dianya aja sudah pakai oli paling kental 20W50. Ya nggak apa-apa, kalau sampai waktunya ya kita perbaiki. Toh dia memang kilometer jalan seharinya lumayan banyak. Ya para juragan dan juragan wati, buncit sampai ke apartemennya. Kita pause videonya dulu. Lanjut sebentar lagi ya. Kan dan juragan wati, sudah selesai kita ngurus ngantar barang dan ngambil barangnya. Sebetulnya sih bukan selesai. Barang yang mau diambil ternyata lebih besar yang dari buncit perkirakan, nggak bawa tali. Mungkin besok atau lusa kita balik lagi ke sana ngambil.
Nice para juragan dan juragan mati. Ya, buncit biasa gini rutin pulang pergi. Apa namanya, dari apartemen Jakarta Barat ke Alam Sutra. Dulu sih tiap hari begini. Sebab buncit dulu tinggal di apartemen yang itu, kerjanya ya di kantor sekarang di Alam Sutra. Harian malah pakai CBR waktu itu sih. Kesian tuh CBR kalau pulang pergi sih gitu. Bos, lampu merah situ maju-maju kayak gitu. Ntar kalau kesundul pada nggak pakai helm juga. Ntar kalau ditabrak itu garisnya di sini loh bos. Situ berhentinya di situ. Nanti yang bawa-bawa kendaraan ini agak ngantuk atau itu terobos. Ya, yang kayak gini juga nih. Iya tuh. Nah, hijau. Yuk. Ya kita nggak bisa ngarep orang yang pengemudi kendaraan di jalan gini semuanya patuh sama peraturan ya, para juragan dan juragan wati. Semuanya dengan kondisi prima, semuanya ngerti peraturan, semuanya nggak melanggar peraturan. Nggak bisa dianggap kayak gitu semua. Karena ini ya, sorry itu saya, ini dunia manusia ya, manusia nggak ada yang sempurna. Ini tadi yang merayap-rayap tadi itu, yang mau nerobos tuh. Ini kita jalan nunggu gitu, kepotong dia. Ya worth it nggak? Taruhin nyawa sedikit gitu, merayap sedikit-sedikit gitu. Buncit bukannya kenceng ya, tapi ya ini kecepatan biasa sih 50 km per jam. Kepotong dia yang merayap-rayap gitu. Kita nggak tahu juga lah para juragan dan juragan mati. Buncit rencana masih mau ngomongin tentang beli motor atau nabung buat mobil, tapi lihat kelakuan manusia sih ya hilang konsennya para juragan dan juragan mati. Yaudah kita jalan aja gitu, hati-hati aja. Orang hari lebaran gini mungkin ini euforia atau gimana gitu, nganggap nggak ada polisi di jalan ya, jadi suka-suka kita atau gimana gitu, kita juga kurang tahu. Kalau para juragan dan juragan wati mikirnya helm atau aturan itu supaya ladang cari duitnya polisi aja, ya mungkin perlu sekolah lagi para juragan dan juragan wati. Nah itu hijau. Nah ini justru di jalan yang kondisi agak sepi ini justru lebih diperhatikan itu aturannya, bukan semuanya dilanggar. Soalnya di jalanan kondisi agak sepi, orang bawa kendaraan bisa lebih kencang. Kayak gini kalau buncit kebut-kebutan gini, belum tentu jarak pengereman buncit cukup, bisa jadi nyundul kan. Ini juga kenapa dia hidupin lampu hazard, buncit juga kurang tahu, jadi kita tinggalin aja agak pelan aja biar dia duluan dah. Hazard tapi nggak hazard, bingung juga buncit kan. Ya bisa jadi orang yang nggak biasa nyetir hari-hari begini nyetir karena ada mau kemana-mana gitu, atau dia dari daerah, aduh tiba-tiba ngerem. Yaudah kita potong. Depan juga ada lampu merah. Nah merah itu terobos, ya suka-suka dia lah. Kita sih lampu merah berhenti. Nah pas di garis, bukan di situ berhentinya di garis. Idealnya sih persis di garis. Nah kita maju nih, no kayak gitu tuh. Nah jangan kayak gini. Kalau orang itu ngantuk atau kurang biasa pakai mobil itu, dia agak ke kanan sedikit, nyundul juragan. Ini bapak tadi yang merayap-rayap tadi nih, berhentinya masih kayak gitu juga. Sedih lah para juragan dan juragan mati. Ini ada garisnya loh, kelihatan loh. Itu lampunya merah loh. Aduh sedih para juragan dan juragan mati.
Belum bos, masih merah bos. Itu diterobos semua, astaga. Itu mobil yang harusnya jarak dia. Jadi begitu gara-gara para juragannya kayak gitu. Nah ini hijau kayaknya nih. Nah hijau. Kalau tadi mobil rush nggak sigap atau lagi ngantuk atau lagi nggak biasa bawa kendaraan itu, lupa ngerem atau gimana, ya udah yang tadi nyawa tuh semua udah ketabrak semua tuh. Dan kalau kondisi kayak gitu, jelas-jelas yang salah yang berhenti tengah jalan, yang motong, yang terobos lampu merah. Tapi kenyataannya di Indonesia, kalau motor nabrak mobil, di mana-mana yang salah mobil. Padahal manusia mana yang salah kita bisa lihat sendiri. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Kita jalan begini aja pelan-pelan, nggak apa-apa. Pakai baju baru nih masnya nih, tapi helm nggak nih. Oke. Kalau pertigaan rame ya kita berhenti, jangan nyerobot-nyerobot. Oke. Sepele kok. Masih nggak ngerti buncit ya kenapa nyerobot lampu merah, padahal jalan sepi gini. Nggak habis pikir. Ini bisa dipotong tapi di depan pelan ya, dah potong aja. Nice. Ots, jangan. Iya, para juragan dan juraganwati. Kayaknya bapak-bapak tadi yang terobos lampu merah nggak lewat sini ya. Soalnya nggak ketemu lagi. Ketemu bapak-bapak dan mak-mak lain yang nggak pakai lampu, nggak pakai helm juga. No. Aduh. Pada nggak pakai helm ini nanti kalau kecelakaan, kurang tahu lah, mungkin punya kepala cadangan atau punya nyawa cadangan gitu. Buncit sih nggak punya spare part kepala atau wajah cadangan ya, jadi jaga kepalanya. Sebetulnya helm juga nggak mahal kok, dan helm umurnya panjang juga. Buncit sudah pakai lebih dari 5 tahun atau sudah 6 tahun sekarang. Buncit juga lupa nih helm. Nah gitu dong, lihat kalau mau belok. Ke kanan dulu baru lihat sen. Astaga. Ini bapak-bapak tadi yang nerobos ya. Ya nggak perlu kenceng juga sampai juga bos, nggak perlu terobos lampu merah juga kepotong di kaunya. Buncit nggak tahu sih prioritasnya gimana tuh manusia. Aduh, sedih para juragan dan juraganwati.
Kayaknya perlu lebih cepat sedikit deh supaya lewatin gerombolan ini. Nah, hey. Hai. Bingung ya para juragan dan juragan mati. Rencananya mau bikin video santai juga malah kenyang sama kelakuan manusia ya. Nice tuh. Alah, ini ormas mah ini. Orang ormas agak susah ya para juragan dan juragan wati. Kalau ada urusan sama ormas mending jauh-jauh aja dari sama orang ormas dah. Ini knalpotnya ribut banget nih, tak potong dah. Kalau ada urusan sama ormas, mending kita sedapat mungkin jangan sampai urusan sama ormas. Terutama ormas-ormas yang lumayan terkenal di internet. Nggak di internet juga sih, di mana-mana terkenal itu. Ormas-ormas tertentu yang pakai celana orange loreng-loreng. Pokoknya yang pakai motif orange loreng-loreng deh. Itu sebaiknya kita jangan ngurusan begituan. Atau ormas yang menyebut suku tertentu yang kenyataannya isinya bukan orang suku tertentu juga gitu, yang dia sebut itu sendiri. Atau ormas-ormas yang memberdayakan anggotanya untuk jadi tukang parkir. Nah, sebaiknya kita jangan terlibat dengan ormas-ormas begitu. Karena nggak ada ujung pangkalnya tuh, pasti ada nanti balik lagi. Kalau sama orang yang pakai atribut ormas, ugal-ugalan di jalan, kesenggol sedikit kitanya ya udah lewatin aja, biarin aja lah. Nggak worth it. Orang-orang yang seperti begitu banyaknya sih manusia nganggur yang hobinya ya itu cari-cari masalah. Tuh rame juga ya jalannya. Kirain hari lebaran sepi loh. Biasanya sih hari lebaran sepi, mungkin karena tahun ini dilarang mudik jadi rame. Udah berapa kali? Udah lumayan banyak sih buncit hari lebaran di ibu kota. Sekarang menuju Tangerang sini. Atau sudah Tangerang sekarang ini. Tadi masih di Jakarta. Sampai Meruya tadi masih Jakarta ya para juragan dan juragan wati. Aduh. Belum biasa bawa motor dia. Kelihatan panik ya para juragan dan juragan wati. Kecepatan pelan, stangnya goyang-goyang kiri kanan. Itu kuncinya kalau kecepatan pelan pakai rem belakang ya para juragan dan juragan wati, lebih stabil. Nah kayak bapak ini lebih jago nih bawa NMAX dibanding bocah tadi. Kecepatannya pelan juga tapi stangnya nggak banting kiri kanan. Dia pakai rem belakang gitu. Kalau kecepatan pelan pakai rem belakang itu stabil, nggak berat ke kanan atau ke kiri, lebih stabil. Orang pada nganggap remeh rem belakang motor, anggap nggak guna, anggap ya yang penting ada aja. Padahal sebetulnya rem belakang di motor fungsinya banyak. Ya seperti kecepatan pelan. Idealnya kalau motor mau berhenti itu remnya pakai rem belakang. Soalnya lebih stabil. Kalau belajar motorcycle safety riding itu kalau mau berhenti, yang berhenti itu turun kaki kiri. Dan kaki kanan mencet rem belakang.
Si bapak maksa sih, gimana? Hmm. Ya rame nih, Ciledug ya, para juragan dan juraganwati. Memang selalu rame. Sore, begitu ada matahari, ini selalu rame. Sama kayak Kalimalang di Bekasi ya. Nah, ada jebol apa nama lobang, manhole. Nah, oh ini emang selalu rame ya para juragan dan juraganwati. Sama jangan terlalu agresif di jalan ini. Sini jalan agak kampung. Sebetulnya bukan kampung tapi orangnya kampungan. Sini agak susah ya para juragan dan juraganwati. Kalau berdebat sama orang-orang sini ya panjang ceritanya. Juga di sini rawan banjir sih. Nah, 2020 Januari lalu sini banjir. Banjirnya sedengkul. Kunci terobos pakai CBR, ada rekamannya. Tapi Buncit nggak upload ke YouTube. Ya ngapain juga sih, rekamannya cuma berapa sih, sekitar 3 menit terobos banjir. Lumayan sedengkul Buncit bisa terobos banjirnya pakai CBR. Nggak mati mesin, nggak ngapa-ngapain. Malah lebih enak terobosnya banjir itu ya daripada pakai Tiger dulu. Mungkin fairingnya bantu aerodinamisnya di air gitu. Kita juga kurang tahu. Pokoknya lebih enak, lebih stabil. Kena pakai sen atuh kakak, astaga. Aduh, manusia ya para juragan dan juraganwati. Bisa beli CBR loh, tapi common sense-nya nggak dipakai. Potong dah, terlalu pelan starlet di depan. Buncit agak bawa kendaraannya agak cepat sedikit ya. Soalnya kalau terlalu lambat, takutnya overheat lagi nih si bajai Pulsar. Soalnya dia nggak punya kipas, nggak punya radiator, nggak pakai kipas juga. Adanya oil cooler doang. Kalau nggak jalan ya nggak dingin. Nggak sampai agresif banget kok. Cuma cari jalan yang bisa stabil kecepatannya. Bocah sambil lihat HP lagi. Jalan ya masuk akal sih, nggak ada jalannya ketutup mobil. Nah, ya Pak Ogah namanya, para juragan dan juraganwati. Malah nggak sempat ngomongin itu ya, yang rencana mau bikin video tadi apa. Sedih para juragan dan juraganwati. Ternyata kalau jalan macet-macetan lebih menguras konsentrasi dibanding itu ya. Dibanding beneran macet total gitu berhenti. Yang begini sih lebih konsentrasi ya. Komunitas apa lagi, NMAX ya? Nggak tahu sih. Gambar serigala biasanya sih Pulsar. Oh, harusnya bisa belok situ. Sini kena lampu merah nanti nih. Sini juga bisa lewat. Tapi males jalan sempit. Oh, tadi kesempatan motong, nggak ngambil.
Ini mau motong percuma ya para juragan dan juragan wati, soalnya depan lampu merah. Ya tak pelan-pelan aja. Sini juga lampu merahnya sering diterobos orang ya. Tapi kita berhubung kita manusia biasa, ikut aturan aja. Nah, sudah hijau juga. Di sini harusnya nggak semacet tadi ya para juragan dan juragan wati. Sini jalannya lebih lebar soalnya. Sudah sore. Ternyata, astaga. Ternyata para juragan dan juragan wati. Oh my god. Oh no. Harta tahta AB. What? Oh my god. Memang tiada ampun Ciledug ya para juragan dan juragan wati. Nah, yang gini nih takutnya overheat nanti nih motor nih. Tapi kayaknya sih enggak, masih jalan. Aduh, sedih pisan. Gigi 1, gigi 2 doang ini mah. Oh no. Astaga. Oh tidak. Mungkin videonya boring ya para juragan dan juragan wati. Ini bakal macet-macetan. Kayaknya videonya sampai sini aja ya para juragan dan juragan wati. Buncit macet-macetan dulu. Dan Buncit nggak bisa ngomong macam-macam tentang yang tadi kita mau bahas, beli motor atau nabung buat mobil. Soalnya nih macetnya juga menguras konsentrasi, menguras kesabaran juga. Kayaknya videonya sampai sini dulu ya para juragan dan juragan wati. Buncit terima nasib dulu macet-macetan gini ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye. Wes. Bye bye.